Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw adalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya. Rabbi zidni ilma wa wasi' li fi rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila misal. Falakal hamdu walakal minnah walakal syarafu ala kulli hal. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Halaman 34. Al-halatu tsalitsah. Al-halatu tsalitsah. Sudah? Ayo, Haki baca. Al-halatu tsalitsatu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-halatu tsalisatu Antastagila. Ada amil nawasib fi'il mudhari' khairun minal muslimina wa yadkhula terus bihi sururun ala qulubil mu'minin aw yatayassar bihi al-a'malus shalihatu lis-shalihin ka khidmatil fuqaha'i was-sufiyati wa ahlid din wa taraddudi fi ahwalihim was-sa'i fi it'amil fuqara'i wal masakini wa taraddudi masalan alal marda jam'ul marid wa 'alal janaizi bitashyi'i fa kullu dhalika afdalu minan nawafili fa inna hadhihi ibadatin fa inna hadhihi ibadatun khabar inna hadhihi ibadatun wa fiha rizqul lil muslimin. Ayo wa ba'du. Al-halatur rabi'atu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-halatu ar-rabi'atu alla taqwa 'ala dhalika Fastagil bi hajatika ihtisaban 'ala nafsika aw 'ala iyalika wa qad salima al-muslimuna minka wa amanu min lisanika wa yadika wa salima laka dinuka idlam tartakib maksiatan fatanalu bidzalika darajata ashabil yamin illam takun min ahli taraqqi ila maqamati sabiqina fa hada aqallu darajati fi maqamati dini wa ma ba'da hada fa huwa min marati'is syayatini marati'is syayatina jam'u syaitan min marati'is syayatina wa dhalika bi an tastawila wal iyadu billahi bima yuhdimu hadama yuhdimu bima yuhdimu dinuka bima yuhdimu dinaka au tu'di
abdan min ibadillahi ta'ala rabbatan fahadihi min ibadillahi ta'ala fahadihi rabbatan halikina fa iyyaka an takuna fi hadhihi qati. Bismillahirrahmanirrahim. Al-halatu tsalisatu, adapun keadaan yang nomor 3 atau tingkatan yang nomor 3, yaitu antastagila, kamu menyibukkan bima dengan sesuatu yasilu yang sampai minhu dari ma apa khairun kebaikan ilal muslimina kepada kaum muslimin, wa yadkhula dan masuk bihi dengan ma apa sururun kebahagiaan kesenangan ala qulubil mu'minina atas hati-hatinya orang-orang mukmin, au yatayassara atau jadi mudah bihi dengan ma apa al amalu sholihatu amal-amal yang untuk siapa? Lisolihina, untuk orang soleh. Khidmatil fuqaha'i, kayak melayani para orang-orang ahli fikih, wasufiyati, melayani kaum sufi, ahli dini, atau khidmah melayani ke ahli agama, wattaruddudi, dan terus bolak-balik fi asghalihim, dalam menyibukkan mereka, wa yasai, dan berjalan fi id'amil fuqara'i, fi id'amil fuqara'i, kesana kemari untuk memberi makan orang-orang fakir, wal masakini, dan orang-orang miskin. Jadi kemarin yang pertama, kalau bisa jadi orang yang alim, kalau nggak bisa jadi orang alim, jadi orang yang ahli ibadah. Kalau nggak bisa jadi orang yang ahli ibadah, ya kita sibukkan diri kita ini untuk membuat kebaikan kepada orang-orang muslim. Bagaimana kita membuat hatinya orang-orang mukmin itu senang, min qadhi hajatin lahum, kayak memberikan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Ya kan, kalau kita semuanya ayo kita galang dana, di situ ada bencana, seumpama di sini di kampung kita ini banyak juga orang-orang janda atau orang-orang miskin. Gimana kalau kita carikan dana untuk bantu mereka. Apalagi kayak sekarang ini, gara-gara corona ini akhirnya pengangguran banyak, orang-orang miskin semakin bertambah. Apalagi sekarang bulan Ramadan, soalnya kita buat kolak atau apa, orang lewat kita itu kan menyenangkan hatinya orang Islam. Namanya idkhalus surur ala qulubil mu'minina. Jadi gimana hatinya orang mukmin itu bisa senang. Wa muawanatin ma'ahum, atau membantu mereka ala birrin wa taqwa, atas kebaikan dan ketakwaan. Laqad warada fil khabari, karena ada satu riwayat anna afdhalal a'mali idkhalus surur 'alal mu'minina, bahwasannya paling utamanya amal itu membuat hatinya orang mukmin jadi senang. Oleh karena itu kita dilarang untuk menyakiti hatinya orang mukmin, jangan melukai perasaannya orang mukmin. Lebih baik mengalah daripada ngotot. Lebih baik mengalah. Oh iya, sudah. Ya kan? Sombong kayak itulah, kayak Wais Al-Qarani, kayak Imam Wais Al-Qarani. Beliau walinya Allah yang mastur dulu, hamba Allah yang soleh, dan beliau hidup di zaman Rasulullah, tapi bukan sahabat karena belum pernah melihat Rasulullah dan belum pernah kumpul dengan Rasulullah. Tapi sahabat Umar dipesan sama Rasulullah, kalau kamu ke Yaman suruh cari orang yang namanya Wais Al-Qarani. Untuk apa? Minta doanya Wais Al-Qarani. Kenapa? Karena doanya Wais Al-Qarani itu diterima oleh Allah. Kok bisa Wais Al-Qarani punya derajat yang tinggi begitu di hadapan Allah? Karena baktinya Wais Al-Qarani kepada ibunya.
Jadi nonton kita dari sepon ini, jangan sakiti mereka. Sebisa mungkin memberikan kebahagiaan kepada ibu. Begitu juga kepada orang mukmin yang lainnya. Karena sekarang ini pas Ramadan, bertepatan adanya corona. Sebisa mungkin gitu. Kenapa? Anna afdhalal a'mali idkhalus sururi 'alal mu'minina. Bahwasanya paling utamanya amal itu apa? Membuat hatinya orang mukmin itu senang. Maka Nabi senang kalau diundang orang yang nggak punya gitu. Itu Nabi apa? Langsung apa? Cepat. Kalau diundang orang yang punya biasa. Kenapa? Karena orang nggak punya itu kepingin apa? Mendatangkan kiai, mendatangkan ustadz, kan begitu. Meskipun mereka apa? Dalam penyajiannya seadanya, dimampu-mampukan, kadang-kadang kan begitu. Punya ayam 4, kadang-kadang yang disembelih 2 demi menghormati karena ada kiai itu. Makanya sebisa mungkin kita ngasih meniundang orang yang taat supaya apa? Hatinya senang. Hatinya senang. Au tastajil bima yatayassaru bihil a'mal as-solihatu lis-solihin, atau kita menyibukkan tastajila, atau kamu menyibukkan bima dengan suatu yatayassaru yang jadi mudah bihi dengan apa al-amalu solihatu, amal-amal soleh lis-solihina buat orang-orang soleh. Kalau kita tidak sempat, ya kita gimana sekiranya kita bisa khidmah ke orang-orang alim, ya kiai, ke khidmatil fuqaha. Kalau bisa begitu, jangan menjauh dengan orang-orang yang soleh. Sampai Imam Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin membuat judul apa? Jalisul Ulama. Sering-seringlah kamu itu duduk dengan orang-orang ulama, wa khidmatihim wa suhbatihim wa ma'iyatihim. Karena abuya Said Muhammad sering Allah fi khidmatir rijal, Allah fi khidmatir rijal, karena merupakan satu kemuliaan, keberuntungan kalau kita bisa ngabdi ke ulama, ke orang soleh, ke kiai. Tapi si ungkuan, makanya abuya Said Muhammad itu menerapkan sistem pengajarannya apa? Khidmah. Dan beliau berkata apa? Al-ilmu yudrak wal khidmatu la tudrak. Al-ilmu yudrak, ilmu bisa kita peroleh di mana saja. Ya, apalagi sekarang ada HP. Tapi kalau wal khidmatu la tudrak, kalau khidmah melayani ulama tidak sembarangan. Kalau bukan di pondok pesantren, di mana tempatnya khidmah? Soalnya beda khidmahnya ke orang kaya sama khidmah, ya kan? Kalau ke orang kaya karena ngambil gaji, tapi kalau ke ulama apa yang diambil? Kalau bukan apa? Ya, karena wanaf'ul ilmi apa? Biridos saya, kan begitu kan? Wa barakatul ilmi bil khidmah. Hanya kita ini syukur ditakdirkan oleh Allah jadi para santri.
Mestinya di pondok sebisa mungkin kita ini apa? Khidmah apa saja. Khidmah apa saja. Kalau betul-betul kita khidmah tulus kepada seorang guru, meskipun kita tidak pernah ngaji dah ya, suruh sabu, suruh nyopok, suruh nyuci, suruh nekin dan lain sebagainya. Karena banyak ceritanya kiai-kiai kita dahulu, karena khidmahnya tuh tulus. Karena khidmahnya tuh tulus. Banyak ceritanya. Karena khidmah. Bagaimana ceritanya Kiai Abbas Banyuwangi, Kiai Husnan Beringin, Kiai Meno, Kiai kan? Ceritanya Kiai Hasim Asy'ari. Bagaimana khidmahnya guru kami ya, Abi Ihya Ulumuddin ke Abuya itu, Masya Allah, khidmahnya luar biasa. Abi Ihya itu begitu, khidmahnya ke Abuya luar biasa. Kalau sudah Abuya itu apapun ditinggalkan demi apa? Melayani guru. Akhirnya apa? Barokah. Akhirnya barokah. Kenapa? Karena gurunya ridho. Jadi kalau kita di pondok diperintah guru suruh gini, ya sudah. Ya, laksanakan saja. Nanti gimana ngajinya, tidak usah mikir itu sudah. Tidak usah mikir itu. Nanti ngajinya kiai sendiri yang cari cara. Yang penting kita patuh dulu. Patuh dulu. Bagaimana kita betul-betul dijadikan apa? Abdunnya guru. Hambanya ibarat budak guru lah. Sampai Sidina Ali berkata apa? Ana abduman allamani walau harfan wahidah. Saya budakan hambana orang sing ngajaren meskipun satu huruf. Makanya jangan pernah melupakan guru-guru terdahulu, guru musola, guru langgar, karena kita tahunya dari mereka tahu baca Al-Quran dari mana kita? Apa langsung bisa merocot lahir langsung bisa baca Al-Quran? Kan tidak. Dari apa? Dari musol, alif, ba, ta, dulu masih manual, ya kan? Sekarang sudah agak apa? Agak modern, ya kan? A, ba, ta. Kalau dulu apa? Alif, ba, ta, sa. Berangkatnya kan dari itu. Sehingga sekarang kita sampai apa? Bisa baca Al-Qur'an. Berkat jasanya apa? Guru-guru terdahulu. Makanya Abi Ihya mengajarkan kepada kita kalau setelah sholat paling tidak kita membaca doa Allahumma lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa liman apa? Ahsana ilaika. Ya kan? Wa liman ahsana ilaika. Supaya apa? Kita doakan diri kita yang kita mohon ampun kepada Allah, orang tua kita doakan mudah-mudahan oleh ampunan, guru-guru kita, masyayikh kita, ustadz kita, pengajar kita, semua kita doakan. Karena berkat mereka. Jadi perlu kita menyibukkan juga. Kalau tidak bisa kita jadi orang yang alim, tidak bisa kita ini jadi orang yang ahli ibadah, tapi jadilah apa? Abdinya para ulama al-fuqaha, was-sufiyati, orang-orang sufi. Apa orang-orang sufi itu? Orang-orang waktunya hanya untuk zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Kalau kita sudah mengabdi kepada mereka, akhirnya apa? Kita akhirnya apa? Terbawa dengan mereka,
masuk ke alamnya mereka. Akhirnya kita zikir juga. Wa ahlid din, melayani orang-orang ahli agama. Wa taraddudi fi asghalihim, dan kita terus menerus untuk menyibukkan diri untuk melayani mereka. Wa sa'yi fi at'amil fuqara, di samping itu kita juga apa? Kalau tidak sempat itu melayani ulama, kita tidak bisa, ya kita cari makan, carikan makan untuk orang-orang fakir fuqara wal masakin. Mataruddudi masal alal mardo. Begitu juga kita juga harus menyibukkan diri kalau tidak bisa untuk mencari makan orang fakir miskin, ya kita jenguklah orang-orang yang sakit. Oh, ada tetangga kita sakit, kita jenguk bil iyadati. Wa alal janaizi bitasyi, atau kita oh ada jenazah, kita ngikuti kemana? Ke kuburannya. Faqulu dzalika afdalu minan nawafili, karena itu semua merupakan sesuatu yang paling utama daripada kesunatan-kesunatan yang lainnya. Fa inna hadhihi ibadatun, karena itu merupakan ibadah. Wa fiha rifqun ainafunil muslimin, dan merupakan sesuatu yang bermanfaat untuk orang muslimin. Kama qala al-Jailani, Syekh Abdul Qadir al-Jailani pernah berkata, ma wasaltu ilallahi ta'ala bi qiyami lailin wala siyami naharin, walakin wasaltu ilallahi ta'ala bil karami wa tawadhui wa salamati sadri. Ini ungkapannya Syekh Abdul Qadir al-Jalani, ma wasaltu ilallahi ta'ala, aku tidak sampai ke Allah subhanahu wa ta'ala bi qiyami lailin, sebab qiyamul lailnya bukan itu, wala siyami naharin, bukan karena siang puasa, bukan itu yang menyampaikan aku kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan aku karena kalau malam itu bangun untuk qiyamul lail, kalau siang aku puasa, bukan itu. Walakin wasaltu ilallahi ta'ala, akan tetapi aku ini nyampe kepada Allah subhanahu wa ta'ala bil karami, karena dermawan kepada kaum muslimin, wat tawadhu'i, rendah hati, wasalamati sadri, selamat hati, selamat hati. Selamat apa? Tak nyake kaum muslimin, tak gampang ngerasain kaum muslimin, tak nyake kaum muslimin. Kan kayak ya Abuya Said Muhammad juga pernah mengungkapkan ini juga. Aku ini nyampe kepada Allah bukan karena banyak puasa, banyak zikir, banyak yang punya ini, bukan. Karena apa? Hikmah melayani orang muslimin, terutama orang yang sedang andi. Sampai Abuya engkau mau sana orang nyake ke orang duafa, orang lemah, orang fakir miskin. Abuya paling ngamuk. Beda orang merendahkan derajatnya orang fakir orang yang lemah, Abuya paling tanduk. Termasuk Abuya paling tak lebur mon beda orang nyakein santreh. Karena beri itu sudah saya sampaikan, at-talib wasiatur rasul, karena santri itu wasiat Nabi. Banyak orang-orang Arab itu kepingin ngasih uang ke santri-santrinya Abuya, terus meriagia tapi bi Abuya tak boleh. Engkau saya meriagakan, engkau saya. Kenapa? Karena Abuya ingin membawa santri itu yang betul-betul di derajat.
Jadi tak gampang diremehkan abunya tanda itu. Tidak mau. Sampai pernah kita pas ngaji tafsir ke Syekh Ali As-Sobuni, dikasih uang 300 rialan. Dikasih uang berapa? 300 rialan. Karena Syekh Ali As-Sobuni kepingin ngasih, memang kepingin ngasih ke santrinya Abuya. Tapi akhirnya ketahuan ya, kalau santri-santri dikasih uang sama Syekh Ali As-Sobuni, suruh kumpulkan uangnya, balikkan. 300 rial, bunyak 300 rial dia, bunyak. Lo jadi Sprite itu serial, Sprite berapa? Sprite kaleng itu, Coca-Cola kaleng itu serial. Sekarang sudah naik sudah, 1 rial 50 sen ya, 1,5 rial. Dulu saya masih 1 rial ya. Pas 300 ibunya. Akhirnya ketahuan sama Abu, suruh balikkan. Tidak boleh. Padahal guru kita sendiri ya. Kenapa? Abunya kepingin hanya abunya saja. Jadi abunya sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai teman yang menghidupi kita para santri yang 40 itu. Tidak ingin ada campur tangan orang lain. Murni abuya. Nah, itu salah satu apa? Yang bisa menyampaikan apa? Seseorang kepada derajat yang tinggi di hadapan Allah. Nah, ini Syabdul Qadir Jailani. Ma wasaltu ila Allah subhanahu wa ta'ala bi qiyami lailin aw siyami nahari. Walakin wasaltu ila Allah bil karami wat tawadhu'i wa salamati sadri. Jadi kok sampai di derajat ngaji di hadapan pangeran, apa yang kawan itu dia ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena aku kalau malam tak tendung untuk apa? Tahajud dan lain sebagainya, mohon siang puasa, bukan. Ternyata karena dermawan. Nah, ya kan, sampai ada ulama yang mentrodoti wali apa di sifat al-loriyah, al-karom, dermawan, tajer, makanya Abu Yazid Muhammad ini, Abu Yazid Ahmad terkenal orang si tak takok miskin. Ini kayak Abu ya, baik Abu Yazid Muhammad atau Abu Said Ahmad. Orang si tak takok apa boleh mon Ramadan sekarang? kan? Kalau sudah bulan Ramadan begini, mendatangkan 1 kontainer kain gelondongan ini, kain gelondongan ini dikasih orang fakir miskin. Ya, bukan langsung gelondongannya dikasihkan 1 ini. Jadi bawa setelah tarawih ini bawa mereka ya 1 gelondong kain, mungkin berapa meter itu? Kain gelondongan sama uangnya, sama kurma 1 hongguan itu, mendatangkan 1 kontainer apa berapa kontainer lah pokoknya, terus hongguan diisi apa? Bukan kue, kurma diletakkan dalam hongguan itu. Jujur peki hio banget. Para santri dikasih 500 rialan semua kalau sudah bulan Ramadan. Kita suruh jadi wali pangeran ya. Lain kita meri hikirmek, hikirmek, paling cari PCC paling coba lah.
Saya paling ngatak. Bukan cari uang yang apa? Ya Allah. Di Pujon itu termasuk santri itu tidak bayar. Hanya bayar 50.000 kalau tidak salah itu dulu. Kebanyakan bener. Kebanyakan. Sampai Abi Ihya pernah berkata, kalau saya kaya Abu ya gitu ya. Oh enak santri Pujonnya kan. Begitu aja sudah enak ya. Gitu aja sudah enak. Tidur di kasur, makan 3 kali, di pondok makan 3 kali, belum di rumah jamaah. Makanya santri Pujon coba lihat, jangan santrinya Abu ya, santri Pujon aja gemuk banyak yang gemuk. Kata Abi, kalau santri Pujon kurus berarti perutnya ada masalah, itu cacingan itu ya, ada cacing beritanya mungkin perutnya. Dibayangkan di pondok makan 3 kali, ya kan? Ada istilah futur makan pagi, ada goda makan siang, ada asa makan malam. Kita dakwah di kampung-kampung, ngajar TPQ, makan di rumahnya apa? Yang menampung kita. Sebelum pulang ke pondok apa? Makan. Dimakan tok isinya pokoknya. Belum lagi kalau ngaji begini apa? Ada susunya. Karena Pujon tempatnya susu. Apalagi di pondoknya Abu ya, Bu. Nah, surganya anak-anaknya. Ya. Nah, itu sifatnya wali Allah. Wa tawadhu. Rendah hati. Saking tawaduknya kadang-kadang tak tahu jaman aja kiai. Saking tawaduknya nyamar. Tak tahu jaman itu ternyata apa? Kiai besar. Wassalamati sadri. Selamat deh. Hatena selamat. Tak gampang suudon gak ore, selalu husnudon. Oke. Sampai Abi Ihya pernah berkata, kalau kamu mentrodiksi yang bagus, ya melihat diri kamu bi patek gitu ya. Pendingaki kita bi patek. Kita manusia mate makhluk jis, tapi kok aku ning akhirat tak kita manusia ki mate kon kadang norot sendi norot kena betul kita ke pengiran kadang tak norot kena betul tebal ni patek yo bu bi orangnya norot kita yo bu pengiran bunyan tak norot ketimbang norot kena betul. Nah itu mestinya jadi bahan apa? Renungan jadi bahan renungan kita. Ya Allah. Tapi kita bandingkan diri kita bi rengki lah. Rengki lah aku mati tak ya tanya aki. Babe. Tanya aki. Kan beri akal sempurna bengkau. Kebayang apa akal sempurna? Bengkau suruh beri jalan hari ya. Milih seri. Jangan nampak. Dan pengirat hari kena jalan kul hadhihi sabili, ini katakan Muhammad iritang jalan ritang jalan yang pengirat. Hari jalan noros. Inginnya kita apa? Sok masuk, sok nyelesep ke gangga.
Takok pun jalan lurus nak takok pada polisi ada minggu ada ganti. Ini aspal mapan, labor melai dengan gang banyak long bulong, nggak kita leceh. Ada setengah jar. Ya Allah. Jadi itu yang harus jadi bahan renungan apa? Kita. Jadi kita terus berenung ke Pangeran. Dari sekiranya kita ini apa? Betul-betul ikrar duwi Pangeran. Ikrar duwi Pangeran. Meskipun kita ya 1%, hati kita, pikiran kita enggak ke Pangeran. Tak usah 100%. Sampai 100%. Mau tak Kanjeng Nabi? Hah? Kalau bukan Rasul siapa yang bisa 100%? Karena Rasul, Kanjeng Nabi apa? Orang yang maksum. Kalau kita sebagai manusia yang biasa, entah itu kita, ustadz, kiai, ulama, wali, nggak ada yang maksum. Kurang wali apa bersisum? Kurang wali apa yang namanya bal amin bauro itu? Wali nu Pangeran. Tapi akhir apa? Jadi orang si suul hati. Kita wali beki. Alhamdulillah kita jadi walimu murid. Alhamdulillah. Kadang kami tadi anak. Kira apa tan? Masalah kami kita di anak, kita kocak wali. Wali siapa? Kocak wali ji bolan dia anak pas sekolah. Nyaman wali murid. Wali pangeran dari al-karam tawadu wa salamatis sadar. Al-halatur rabi'atu ada perkara yang nomor 4 Allah taqwa Allah takdir kamu tidak akan mampu ala zalika atas yang nomor 3 tadi. Mun kaki itu tidak mampu ngelakoni nomor 2 telok fastagil bihajatika iktisaban ala nafsika au ala iyalika, maka kamu sibukkan dengan kebutuhan kamu, bekerja untuk diri kamu, bekerja untuk keluarga kamu, ahli baitika, keluargamu, waman tamunahu, atau orang yang kamu tanggung, orang tua, retan, li'annahu laisa laka an tudayyi'al iyal, karena kamu tidak disebut orang yang menyanyiakan keluar. Wa tastarikul awqati fil ibadati, dan waktunya dipenuhi dengan ibadah. Makanya saya sering pengajian kemarin apa? Meskipun kita oleh Allah ditempatkan di tempat al-kasab bekerja, tapi ketika kita keluar dari rumah niatkan apa? Ya, mencari anugerahnya Allah untuk situng kebeniat sangun ibadah. Nomor 2 untuk ngengonen anak istri. Jadi keluarnya itu apa? Bernilai ibadah. Karena kita sebagai umat Rasulullah ini semua bisa bernilai ibadah. Contohnya saren itu sesuatu saya mubah. Makan minum itu sesuatu saya mubah. Tak saren tak apa, saren tak apa. De'er silahkan, tak de'er silahkan. Minum silahkan, tak minum apa? Silahkan. Tapi kapan sesuatu saya mubah itu nanti akan bernilai ibadah? Ketika diniati untuk ibadah. Saya niat tidur untuk ibadah biar nanti malam bangun. Meskipun tebus niat tuh, kejar ya Allah. Karena niatul mukmin khairun min amali. Karena niatnya orang mukmin itu lebih baik daripada apa? Amalnya. Tapi cek baik ke baik kan? Niat, kan? Itu hiburi. Hah? Tapi apa itu baik apa? Ini jadi ya. Hah? Makan bisa bernilai ibadah, punya nilai pahala kalau kita niati apa? Untuk ibadah. Saya niat makan untuk apa?
bekal ibadah supaya kuat. Saya minum untuk niat ibadah supaya segar, kuat, tidak haus dan lain sebagainya. Kalau bisa beli kipas di musola di masjid, diniatkan ibadah supaya apa? Orang yang sholat tidak kepanah, loh, dapat apa? Dapat pahala, karena semua bisa. Semua bisa. Sampai kita menyingkirkan kerikil, paku atau duri di tengah jalan, bernilai. Kerikil ini kalau nggak disingkirkan takut pada orang sepedaan atau orang ajalan dikit tekacar dan sebagainya. Singgir lagi. Oleh ke yang ada anit torik termasuk sampai senyum itu, sampai senyum. Sampai senyum di hadapan orang muslim lainnya ibadah. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Apa tidak luar biasa ini? Makanya di sini kalau kamu tidak bisa yang nomor 1, nomor 3, nomor 2, nomor 3, nomor 4 usahakan. Kita cari nafkah untuk diri kita. Makanya Nabi pernah bersabda, sa'atan rabbak wa sa'atan nafsak. Ada waktu untuk Allah, ada waktu untuk kamu dan keluargamu. Wa kana wirduka hudurus sub wal istighfar bil kasab. Karena kita sudah di makom, di kedudukan bekerja, ya sudah. Ya kita bisa hadir ke pasar, kita sibuk bekerja. Sepenting niat tepat. Waqad salimal muslimuna minka, orang-orang Islam lainnya selamat dari diri kamu, wa amanu, dan mereka aman min lisanika wa yadika, dari lisan dan tanganmu, wa salimalaka dinuka, dan agamamu selamat, idz lam tartakib, karena kamu tidak berbuat maksiat fi halik tisabika wa fi ghairihi, ketika kamu bekerja atau yang lain, ya sepenting tepat. Makanya kita mau dijadikan apa oleh Allah terserah. Yang penting apa dasarnya Dasarnya apa? Dasarnya kita iman kepada Allah. Kalau sudah didasari dengan iman kepada Allah, jadi ulama betul, jadi kiai betul, jadi ustaz betul, jadi pedagang betul. Jadi pejabat betul. Kenapa? Karena kita Allah yang diingat siapa? Allah. Ya kan? Tidak akan seseorang itu melakukan zina ketika zina dia menjadi orang yang mukmin. Contohnya siapa? Nabi Yusuf. Sudah di dalam kamar sepi. Perempuannya Bu Zulaikha itu cantik. Ya coba. Inni akhafullah, ya kan? Takut kok pengiran. Dia tak kelem. Mun tak kelem pakai penjara, ada milih penjara kok ketebong kok masih. Bayangkan. La yazni zani hina yazni fahuwa mu'min. Tidak bakalan seseorang itu akan melakukan perbuatan zina ketika mau berzina dia ingat. Ada juga ceritanya. Nabi Yusuf ketekian lah. Ya ribet cerita boleh orang. Di tretan bine popo pedupopon wadirat. Lamar tanda. Oleh lamar yang butuhnya pagi di dinar emas sekian ton sombang. Iya, selama engkau nyari kaki cek nerima lamaran siapa? Nyari aku, oleh om, iki ya syaratnya kaki. Ayo siti kaki,
Tapi untuk apa? Hubung. Wis lah. Ketika mau apa? Melakukan ngocak sipine. Apakah kita takut ke pangeran? Mau berbuat apa? Zina. Langsung buru nih, tinggal lagi. Masa tinggal lah. Kenapa? Karena takut ke pangeran. Dan orang yang kayak beginilah salah satunya orang yang akan masuk ke 7 golongan. Di saat tidak ada naungan pada waktu itu kecuali naungannya Allah. Sab'atun yudhillumullah yawma la dhilla illa dhilluh. Siapa? Sabun pemuda. Ya kan? Ya bi orang serat di keduduku. Untuk apa? Berzina. Tapi dia mengatakan inni akhafullah. Seorang untuk takut ke pangeran. Ya, mudah-mudahan kita kuat deh. Mudah-mudahan kita kuat. Wan bisa berkanan juli kan? Setan apa? Monggo. Siapa sih berkanan? Tudi kan? Ngambil. Oh setan jadi Allah, setan jadi Allah. Pertama salaman nih. Beda-beda apa? Siom kening. Wah, jadi lancar. Hancur lah bahasa. Jadi ini pun kita sibuk untuk cari kerjaan karena pun orang yang punya nganggur, punya akhir apa? Tidak sibuk dengan Allah, tidak sibuk dengan kerjaan, akhirnya berbuat apa? Ngomong sepele lah, ngomong siapa? Ini kadang-kadang maling itu ngecoh boleh nak? Mangkan dan bangsa pelampau itu, di penjara bangsa punya apa? Ya kan kejahatan. Bukan karena apa? Karena ada kesempatan. Bang Napi ya. Karena ada dulu acara Bang Napi itu ya kan. Kejahatan bukan karena apa, tapi karena ada. Makan jak gampang rek lerek ajua matan nah merepet lah maling otak merepet copet rek lerek kan itu lagi. Ngaruh. Laja. Fatanalu bidzalika darajat ashabil yamin. Kalau kita tidak bisa yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, tapi kita mampu melakukan yang nomor 4 dengan tetap mengedepankan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan masuk ke dalam derajat ashabil yamin. Orang-orang yang sebelah kanan. Karena besok apa? Manusia itu apa? Ada 2 kelompok. Ada kelompok kanan, ada kelompok kiri. Kan? Inilah kelompok kanan orang Islam, kelompok kiri orang durhaka kepada Allah. Fa ashabil yamin ma ashabul shimal lima di surat Waqiah. Kuntum azwajan salasa fa ashabul maimanati ma wa ashabul mas'amati ma wasabiquna sabiqun. Kita tinggal pilih. Makanya saya sering kita hidup ini apa? Memilih. Jadi kita di dunia ini hakikatnya ya sudah mulai membuat kapling rumah di surga atau di neraka. Apa mau buat rumah di surga atau mau membuat rumah di dunia? Karena dunia inilah mazratul akhirah, tempat cocok tanam untuk akhirat. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Kalau kamu melakukan kebaikan, ya kebaikan akan kamu terima. Kalau kamu melakukan kejelekan, ya kejelekan itulah. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun.
lumayan kita akan masuk ke derajat as-sabiqina min illam takun min ahli taraqqi ila maqamil sabiqin. Kalau kamu tidak bisa naik ke makom yang apa? As-sabiqin, orang-orang yang dulu-dulu Mas. Wa hadza aqulu darajat fi maqamid din. Inilah paling rendahnya apa? Makom kedudukan di dalam agama. Tapi tidak apa-apa. Sepenting tidak masuk neraka. Meskipun kita tidak bisa masuk surga terlebih dahulu. Tapi apa? Intinya kita masuk surga. Ini mau kecil masuk neraka gak ada tanya. Tak usah nyecepin neraka. Maka bulan Ramadan ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Wa ma ba'da hadza fa huwa min marati syayatin. Situng tak bisa 2, tak bisa 3, tak bisa 4, tak bisa. Lah, si nomor 5 aja lah. Celana setan. Waliyadzubil. Nah, mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tetap di jalur yang lurus. Selalu memperoleh bimbingan dari Allah. Mudah-mudahan kita kaji ini manfaat dan barokah. Amin. Allahumma amin. Ya Rabbana